Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG Daljab gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agus Ahmad Harisuddin, guru MTS Yakti Tegarjo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab gelombang kedua tahun 2022 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan hari ini, Kamis 27 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab gelombang kedua tahun 2022 dengan mengambil tema berbagi infak dan sedekah Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Al-Quran Hadis kelas 8. Berikut adalah video praktek pembelajaran. Mohon kritik dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, pimpin oleh ketua kelas. Yuk mulai. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Aini Masruroh, Ahmad Asad, Ahmad Bayu, Agus Nur Wahib, Agus Setiawan, Ahmad Ma'alif, Ahmad Rifki, Ahmad Trimulyo, Aisyah Gita, Aisyah Nur, Ahmad Ihsani, Ayu Winingsih. Nil ya. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang sakit dan tidak ada yang berhalangan. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran masalah infak dan sedekah, meneruskan pelajaran yang kemarin. Masih ingat ya? Infak dan sedekah dengan ikhlas. Kemarin Quran Surat Al-Baqarah ayat berapa? 254. Sekarang 261. Nih, karena memang banyak hikmah dan faedahnya tentang infak dan sedekah, sehingga ini nanti akan diterangkan dalam surat Quran Surat Al-Baqarah 261 tentang manfaat dan hikmah sedekah. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, saya bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran melalui diskusi peserta didik dapat menerjemahkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dengan baik. Dua, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dengan tepat. Melalui penugasan dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dengan baik, dengan benar. Melalui metode penugasan, peserta didik dapat menyimpulkan isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dengan baik. Melalui metode tanya jawab dan penugasan, peserta didik dapat mempresentasikan contoh-contoh sikap orang yang mencerminkan isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261
dengan baik dan benar. Sebelum menginjak pada inti pembelajaran, tolong amati gambar ini. Gambar apa nih? Orang sedang bersedekah atau berinfak. Nih ya. Ini adalah gambar orang sedang berinfak. Nih. Ya, setelah kita memahami gambar tersebut, ayo baca. Baca bukunya. Isi kandungan surat surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mabalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Isi kandungan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa orang yang menafkahkan hartanya dan ikhlas di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani adama yudha'af al-hasanu bi asri amsalha ila sam'ihi atihi ila ma sa'allah yaqulullah illa sawun fa innahu li wa ana ajzi bi yada'u ta'amahu wa sya'watu min ajzi wa lisa'imi farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi wal khulufi fi Adiyaku indallahi mirihis ashomu junnah. Artinya, setiap amal perbuatan anak Adam, suatu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih sesuai kehendak Allah. Allah berfirman, kecuali puasa karena ia untukku dan aku akan memberikan pahala atasnya. Ia meninggalkan makanan dan minuman karena aku, dan orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Dan bau mulut orang yang berpuasa diwangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Puasa itu perisai. Riwayat Muslim. Ya, ini adalah tentang ayat menerangkan tentang infak dan sedekah dengan ikhlas, yaitu ayat 200 Al-Baqarah 261, di mana di situ diterangkan perumpamaan, ya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Ya, di situ diterangkan sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir. Dan setiap tangkai ada 100 biji, ya. Maknanya di situ adalah orang yang bersedekah pahalanya akan dilipatkan 700 kali lipat. Ini pahalanya orang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin juga saya terangkan dengan sedekah, sama sedekah. Ya, 700 kali lipat pahala daripada kita bersedekah. Intinya seperti itu, ya. Maka di situ perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, karunia-Nya lagi Maha mengetahui. 700 kali lipat. Di situ juga diterangkan dalam hadis, ada yang mengatakan 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat daripada apa yang disedekahkan.
Maka ketika kita infak 500 rupiah, maka dikalikan 700 menjadi 350.000. Ini pahala atau lipat gandakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Paham? Nih. Terus lanjut. Ayo. Ayat 36. Infaknya orang Islam kepada fakir miskin tidak karena Allah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 38, yang artinya, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah temannya yang seburuk-buruknya. Quran surah An-Nisa ayat 38. Infak sunnah ini yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan. Nah, macam-macam infak sesuai dengan hukumnya. Infak ada infak sunnah, ya, ada infak sunnah seperti bercocok tanam dan lain sebagainya, ya, kepada orang lain. Nah, ini infak mubah. Yang pertama infak mubah. Infak mubah itu seperti orang bercocok tanam di tempat orang lain atau menanamkan orang lain, infak mubah. Ada infak wajib. Apa infak wajib? Infak memberi nafkah kepada anak istri, wajib. Termasuk mahar. Mahar tahu ya? Mas kawin. Ini infak wajib. Terus ada infak yang haram, infak yang diharamkan oleh Allah SWT karena untuk jalan keharaman, tidak boleh. Jadi kamu menyumbang harta kamu untuk perkara yang haram, ini tidak boleh. Ada infak sunnah, ya, mengeluarkan harta dengan niat sodakoh, ini infak sunnah. Memberikan infak kepada orang yang membutuhkan, ini namanya infak sunnah. Jadi infak itu ada 4, mubah, wajib, haram, dan sunnah. Paham? Nih, yo manfaatnya yang keras. 1. Rezeki berlimpah. 2. Sehat. 3. Sulit rezeki muda. 4. Bisnis standar. 5. Menghapus dosa. 6. Menolak bencana. 7. Dicintai Allah dan manusia. 8. Berdoa malaikat. 9. Banyak umur. Nah, manfaat daripada sedekah banyak sekali. Tadi saya katakan hikmah dan manfaat sedekah, infak dan sedekah itu sangat banyak sekali. Makanya Allah sampai melipat 700, melipat gandakan 700 kali lipat. Maka di sini saya rangkum dalam 9 manfaat infak dan sedekah. Yang pertama yaitu apa di situ? Rezeki berlimpah. Nih, sesuai dengan ayat 261 akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Maka di situ rezeki akan melimpah. Rezeki akan melimpah. Yang kedua, sehat. Sehat itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sulit jadi
mudah. Jadi dalam keadaan sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya bisnisnya jadi lancar. Jenis-jenis pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghapus dosa. Maka dengan infak kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Terus menolak bencana. Maka as-shadaqah daf'ul bala. Jadi sedekah itu menolak bala. Baik bentuk sedekah apa saja. Nih, maka dalam konteks orang-orang Jawa sering sedekah dengan membuat nasi tumpeng, dengan membuat nasi keluban untuk sedekah tolak bala. Terus yang nomor 7 dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 8 didoakan malaikat. Nih, kalau malaikat yang mendoakan pasti dikabulkan, karena malaikat ini adalah makhluk yang paling suci karena tidak punya dosa. Nah, nomor 9 dipanjangkan umurnya. Maksudnya panjang umur adalah diberi umur yang berkah manfaat. Ini 9 manfaat daripada infak dan sedekah. Nih, ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya meminta sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan raya? Ayo, dan jawab yang keras. Boleh karena bertujuan untuk kebaikan. Ya, boleh. Satu ada yang jawab boleh karena bertujuan untuk Yang kedua ada yang jawab ada? Tidak boleh karena mengganggu pengguna jalan. Di sini ada 2 jawaban yang berbeda. Satu boleh, satu tidak boleh. Maka bagaimana hukumnya? Pada intinya minta sumbangan di jalan untuk pembangunan musola, masjid, pondok pesantren boleh, tapi kurang pantas karena ada madorotnya, mengganggu pengguna jalan. Maka bagaimana baiknya? Sebaiknya tidak usah minta sumbangan di tengah jalan karena mengganggu orang lain sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, bolehkah kita bersedekah dan berharap agar dilipat gandakan? Yo, jawab. Yang menjawab satu adalah tidak boleh karena bersedekah tidak karena Allah. Ada lagi yang jawab? Yo, yang keras. Ya, boleh. Ya, karena sudah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Ini juga jawaban yang berbeda. Satu boleh, satu tidak boleh. Terus gimana kesimpulannya? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kesimpulannya? Satu boleh, satu tidak boleh. Ya, maka kesimpulannya yaitu tidak salah bila Anda mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu jangan jadi tujuan paling utama. Jangan jadi harapan satu-satunya. Nih. Paham ya? Yo, ada lagi? Yo, yang keras. Apakah memberi makan hewan seperti kucing termasuk sedekah dan dapat pahala? Ya, apakah memberi makan hewan seperti kucing apakah dapat pahala atau termasuk sedekah? Yo, yang jawab. Ya. Termasuk sedekah dan dapat pahala. Termasuk sedekah karena mendapat
mendapat pahala. Ya. Jadi sedekah itu tidak harus dengan sesama manusia, dengan hewan pun termasuk sedekah. Bahkan kamu kalau memelihara hewan maka wajib memberi makan. Ada lagi? Ada lagi enggak pertanyaan? Yo. Apa perbedaan infak, zakat, dan sedekah? Yo. Yang keras. Infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan penerimaannya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik infak seperti keluarga dan kerabat. Bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri, lebih luas dari pengertian sedekah meliputi harta dan jasa. Bahkan senyum pun sebagai sedekah, membuang ranting atau duit. Nah, ini perbedaan antara apa? Infak, sedekah, dan zakat. Kalau infak itu mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, bentuknya seperti nafkah kepada anak istri dan lain sebagainya. Kalau sedekah ini maknanya lebih luas. Sedekah itu seperti ada sedekah harta benda atau bisa sedekah dengan jasa. Bahkan senyum pun termasuk sedekah. Membuang ranting dari tengah jalan juga sedekah. Sementara kalau zakat itu harus menggunakan nisab. Kalau infak tidak, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau zakat, yang mendapatkan zakat pun harus namanya mustahik, yaitu orang yang menghai zakat. Tidak boleh sembarang orang dikasih zakat. Ada pertanyaan lagi? Ada enggak? Enggak ada? Nah, kalau enggak ada, kita untuk supaya tidak ngantuk, kita akan bermain-main dengan kartu. Saya bagikan, nanti ya, dicocokkan dengan pasangannya masing-masing. Di sini adalah mufradat daripada Quran surat Al-Baqarah 261 supaya kamu mudah untuk menghafalkan mufradatnya dan artinya. Dah disesuaikan dengan buku. Yo, dari pertama, masalul ladzi. Yang A. Yo, mana? Yo. Terus, terus. Yo. Hah? Yo. Masuk? Ya, udah ya. Sudah semua ya? Ya, ini adalah mufradat daripada Quran surat Al-Baqarah 261. Setelah itu kesimpulannya. Yo, yang keras. Satu, manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah.
Dua, manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, karena harta hanyalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, manusia hendaknya senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuannya di jalan Allah. Empat, infak adalah sebagai pembukti bersyukur dan bersabar atas ketentuan Allah. Lima, Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar segera menafkahkan hartanya, baik yang wajib, zakat maupun yang sunnah, infak dan sedekah. 6. Harta yang diinfakkan akan menjadi penolong dan penyelamat di akhir kelak. 7. Harta yang diinfakkan di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. 8. Memberikan infak harus dengan hati yang ikhlas agar terbalas pahala di dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah kesimpulan daripada Quran Surat Al-Baqarah 261. Setelah itu kita akan mendiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kita sudah bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Tolong Quran Surat 261 tolong didiskusikan, nanti dipresentasikan ke depan 2 orang mewakili untuk membacakannya. Yo. Sudah? Yo, kelompok 1. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan harta yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan ibadah di jalan Allah adalah serupakan sedikit bumi yang menunjukkan bumi. Ada tiap-tiap bumi 100 biji. Allah melipat gandakan berjalan bagi siapa yang sudah terjadi. Dan Allah Maha Luas sekali mengetahui. Dapat 100 biji. Allah menggandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya sesuai dengan keadaan hatinya. Orang yang berinfak berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna, dan karunia Allah itu luas, dan Dia Maha mengetahui siapa-siapa yang berhak memperolehnya, juga Maha mengetahui niat-niat hamba-hambanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Yo, kelompok 2. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 200. Dan Allah melipat gandakan pahala tersebut bagi para hamba yang kehendakinya, sehingga Allah memberi mereka pahala yang tak terhingga. Dan Allah Maha
Maha luas kemurahan dan pemberiannya, lagi Maha mengetahui siapa yang berhak dilipat gandakan pahalanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap tangkai mengeluarkan 100 biji. Allah melipat gandakan pemberian seseorang yang Dia kehendaki. Dia maha luas karunia-Nya, maha mengetahui perkataan dan perbuatan hamba-hambanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya. Baca yang keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha gambaran orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk berjihad dan hal lainnya dengan maksud untuk mencari ridhonya, itu seperti orang yang menanam satu biji yang menumbuhkan 7 kakak yang berasal dari satu dalam ganjaran, dan yang membawa itu memiliki 1 biji lainnya. Allah melipat gandakan pemberiannya terbuka sama pemberi yang dikehendaki, dan Allah itu sangat banyak karunia dan pemberiannya, lagi maha mengetahui keadaan orang-orang yang beriman, yaitu niat dan amalnya. Yang suku iman berkata Allah dan tahu yang mana orang pertama iman mendahului kekekalan terhadap majelis orang ragu, dan orang kedua dan menyiapkan 4.000 dinar untuk keluarganya. Lalu Nabi berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya Usman bin Affan telah diberi, maka diberilah dia lalu dunia kepada Abdurrahman. Semoga Allah memberikan harta yang bermanfaat dan yang aman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang kamu pelajari hari ini sudah kalian pahami. Terbukti bahwa presentasi kalian adalah sudah bagus semua. Dan satu di antara satu yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain dengan memaknai isi kandungan yang sangat berbeda-beda, tapi pada hakikatnya sama. Alhamdulillah. Maka untuk pelajaran kali ini kesimpulan akhir, saya simpulkan akhir. Ya, kesimpulan akhir tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Yang pertama, manusia hendaknya selalu bersyukur ya, atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesimpulan pelajaran hari ini tentang infak dan sedekah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Paham? Untuk yang terakhir kalinya ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan mengadakan penilaian
yaitu mengerjakan pekerjaan yang sudah saya siapkan, dan tolong buku ditutup semua. Siap ya? Nah, yo kerjakan dengan baik. Cukup ya? Yo dikumpulkan dari arah kanan. Terus. Oh, mana? Oh, sana. Terus. Terus. Dah semua? Dah ya? Dan untuk selanjutnya kami masih akan memberi penugasan kepada kalian, yaitu mencari bukti atau mengumpulkan foto-foto kalian ketika beramal atau berinfak. Nah, enggak masalah, ini hanya sekedar untuk pembelajaran, bukan untuk pamer atau ria. Jadi kamu mengumpulkan ketika sedang berinfak, difoto, terus nanti dikumpulkan di kelas pada pertemuan yang akan datang. Siap ya? Nah, alhamdulillah. Nah, setelah itu kita besok setelah ini pelajaran ini sudah tentang apa ini? Sedekah, infak dan sedekah. Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sudah selesai. Besok kita akan menginjak bab 3, yaitu judulnya adalah kukuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Ini masih ada hubungannya dengan bab yang kedua. Paham ya? Nah, materi kali ini cukupkan sekian saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, setelah kita semua, sebelum bubar mari kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.